Kita buka kitab Nehemia. Ya, kita lihat kitab Nehemia pasal yang pertama. Riwayat Nehemia bin Hakalia, pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Jadi kita tahu Nehemia itu ditawan di kerajaan Artasasta, lalu dia kerja sebagai juru minuman raja. Jadi istilah itu kalau raja nggak haus, dia nggak kerja. Iya toh. Berarti kan istilahnya gajinya cukup murah. Betul. Ya. Terus suatu hari datang ada keluarga dari Yehuda. Wajar toh, begitu datang, aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan. Ditanya semuanya gitu. Yang masih tertinggal, yang nggak ditawan. Dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, stop dulu, jangan dibaca terus. Yang menentukan itu bukan persoalannya. Yang menentukan bukan masalah yang kita hadapi. Kalau kita dengar berita apa saja, kita menghadapi masalah apa saja, bukan itu yang kita hadapi. Tapi reaksi hati kita melihat peristiwa itu yang menentukan. Iya, kalau kita mendengar berita apa saja, panik dulu, syok dulu, marah dulu, tersinggung dulu. Ya tergantung toh beritanya apa saja, bisa nyinggung, bisa membuat kita takut, bisa membuat kita syok, bisa membuat kita macam-macam lah, tergantung. Nah, reaksi kita, sikap hidup kita terhadap peristiwa itu, mengapa hal-hal negatif tadi bisa terjadi? Tersinggung, mungkin marah, ya mungkin takut, mungkin kaget, mungkin apa saja lah. Kenapa? Banyak yang terjadi secara negatif. Penyebabnya cuma satu. Ketika kita mikir diri sendiri, pasti itu muncul semua. Ngerti nggak maksudnya? Berita sejelek apapun, kalau kita nggak tersinggung, kita nggak nanggapi, kita nggak marah kok. Itu urusan dia. Menghadapi sesuatu, masalah uang, begitu kita mikir diri sendiri, aduh, aku nggak punya duit aku, itu jadi masalah. Berita itu tadi. Oke, bisa ngerti ya? Nanti cari sendiri seterusnya bagaimana itu. Nah ini Nehemia itu bagus. Ketika ku dengar berita ini, dia ngapain? Ayo baca, dia ngapain? Ya duduk itu kira-kira melamun atau apa? Lemas. Enggak, berdoa baca, enggak lemas. Salah kamu, ayo. Ini yang luar biasa. Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa berdoa kehadirat Tuhan semesta langit. Nah ini reaksi yang benar dalam segala hal yang kita hadapi. Poin yang penting adalah jangan memperhitungkan diri sendiri. Ya, lagi sekali jangan memperhitungkan diri sendiri. Apalagi memperhitungkan kemampuan diri sendiri. Baru kok belum terlambat 25 menit. Ya, jadi ulangi lagi. Setiap kali kita bereaksi terhadap berita apa saja yang kita dengar, begitu refleksinya, aplikasinya ke aku dan ke aku, itu pasti rusak semua. Itu pasti rusak. Maka itu musuh utama kebenaran adalah egois, mementingkan diri sendiri. Itu Tuhan gak suka. Begitu Tuhan tahu ada di antara kita yang mementingkan diri sendiri, jangan harap Papa di surga akan melanjutkan pekerjaannya lewat orang itu. Jangan harap. Kenapa? Sama bisa jawab. Ya, kenapa? Kenapa kalau Papa menemukan seorang, walaupun dia hamba Tuhan hebat, tapi begitu Papa melihat orang itu, aplikasinya semuanya untuk diri sendiri, dia pasti nggak mau melanjutkan. Dan orang itu suruh kerja sendiri. Kenapa? Ayo. Beda tujuan. Bukan cuma beda tujuan. Ya, egois pasti. Ya kenapa? Kok tuannya nggak mau itu? Jelas karena egois. Ya kenapa? Karena udah gak bisa kerja sama lagi. Iya, karena gak bisa kerja sama lagi. Maka itu Tuhan bilang, kamu jalan sendiri. Itu yang terjadi dengan Saul. Maka itu jangan mikir apa-apa.
kalau dengar berita itu ke diri sendiri aplikasinya. Terus aku bagaimana? Jangan. Tetap mikirnya ke Tuhan dan ke orang lain. Bukan ke aku. Kalau Papa bisa menemukan itu dalam diri kalian, maka poin pertama selesai. Keuangan yang merdeka. Sungguh. Selama kita masih mikir diri kita sendiri, berarti keuangan untuk diri kita sendiri. Jangan pernah takut. Belajar berani. Kalau saudara bergumul untuk tempat ini, nggak usah sambil menangis, nggak usah. Kalau Tuhan melihat hati saudara, ini bukan untuk kepentingan saudara dan keluarga saudara sendiri, ini untuk kepentingan Bogor, supaya ada wadah, ada tempat. Kalau itu pikiran saudara, jalan terus, nggak usah takut. Karena nggak ada urusan dengan diri sendiri. Ingat dalam manajemen ada satu musuh. Seorang manajer akan menghancurkan yang dia kerjakan kalau ada self interest. Tahu kata itu enggak? Ada kepentingan dia sendiri. Berarti dia akan jadi koruptor di perusahaan itu. Dia nggak akan mimpin jadi manajer untuk perusahaan itu, tapi dia jadi manajer untuk dirinya dan keluarganya. Dan itu rusak. Maka itu banyak pendeta merusak pekerjaan Tuhan, bukan karena dosa perzinan, bukan karena macam-macam, karena dia memikirkan dirinya dan keluarganya. Suatu kali saya dengar kesaksian, itu yang terakhir, tapi ada orang sebelah saya, seorang pendeta, saudara puji Tuhan, saya baru dapat apartemen baru, ada orang kasih saya. Padahal semua orang tahu dia sudah punya apartemen. Nah dalam kesaksian dia berkata, dan itu saya kasih ke mertua saya. Ini ada orang sebelah saya nyeletuk, mertuamu itu berapa? Kan saya bingung, loh maksudnya, 2 bulan lalu dia cerita dapat apartemen dikasih mertuanya. Ngerti maksudnya? Dia tanya, loh kok mertuanya lagi? Ya mertuanya berapa? Saya tertawa dengan hati itu. Menarik sekali kesaksian itu. Nah, maka itu untuk siapa? Ini lagi seorang manajer akan menghancurkan pekerjaannya kalau dia ada self interest, ada motivasi tersembunyi untuk diri sendiri. Kalau semua kita kerjakan untuk Tuhan dan untuk orang lain yang dia kasih itu, jangan ukur diri sendiri. Nah saya belajar itu dari Nehemia ini. Coba kita lihat, ini orang luar biasa. Sebetulnya nggak ada urusan kok. Dia sudah enak di kerajaan itu. Ya enggak kecil-kecil ataupun apa, dia sudah dapat jaminan. Iya sudah nyaman. Ngapain pusing-pusing urusan di Yerusalem? Bisa nggak dia berpikiran seperti itu? Bisa. Wih, hebat. Situ. Ada yang kenal? Ini calon wali kota Bogor yang berikut. Jangan lupa Pak Wali Kota ya. Jadi kan gedung gereja. Ada yang kenal? Namanya Dede. Iya Dede. Kenapa? Enggak, tadi nyebut Frida kan. Kenal katanya gitu. Anaknya. Tahu. Nanti satu sekolah dulu deh. Oh, iya. Saya guys ya. Saya masih Frida. Oke, kenal. Oh buset, saya nonton amat ya. Baru tahu orang nggak tahu, baru tahu. Baru tahu. Oke, Emang lanjut. pernah kenalan? Berarti kamu ngamatin terus dong. Anak berbeda. Saya youth pastor guys ya. Oh yang ketemu di GDW ya? Betul. Mungkin Oh iya iya. mungkin rambutnya baru kali potongnya kayak itu biasanya. Oke, ya kita baru baca kitab Nehemia. Selanjutnya, jadi kalau Nehemia memikirkan apa yang perlu kita diskusikan tadi, maka nggak ada kitab Nehemia. Stop sampai di dia saja. Betul? Maka itu apa saja yang Tuhan lihat dalam hidup kita, kalau orientasinya ke diri sendiri, itu berarti berhenti, nggak bisa lanjut. Maka itu kita harus memikirkan itu, Tuhan dan orang lain, Tuhan dan orang lain, bukan ke diri sendiri. Oke? Ayat 5. Kataku, ya Yahweh semesta langit, Tuhan yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa.
Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingat akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah setelah melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Yahweh, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru minuman raja. Nah, nanti maaf saya cepat-cepat bacanya. Nanti di rumah saudara renungkan lagi. Ada 3 poin dari doa Nehemia ini. Yang pertama, dia mengungkapkan fakta bagaimana Israel di Yerusalem hancur. Yang kedua, dia bertobat, mengatasnamakan keluarga dan bangsanya, minta ampun sambil mengingat yang kembali perintah yang Tuhan pernah berikan pada Israel, dan Israel berbuat jahat. Yang ketiga, Nehemia menggunakan firman yang pernah diucapkan sebelum dia ada, itu zaman Musa. Jadi begini, kalau kita berdoa harus pakai fakta. Ngerti nggak? Faktanya ada 2. Fakta yang sekarang terjadi itu apa? Dan fakta yang kedua itu fakta firman yang dahulu. Kalau saudara sedang mendoakan Bogor dengan tempat ini, faktanya adalah memang saudara butuh. Bagaimana gerakan anak-anak muda yang ada ini? Yang kedua, ingatkan Tuhan tentang janji-janji dia ucapkan lewat beberapa nubuat yang saudara terima. Yang pertama itu rendahkan hati, bertobat, minta ampun. Kalau ada di antara saudara yang konsepnya orientasinya ke diri sendiri, nah itu seperti ini doa. Jadi dia mengikuti semua catatannya. Lagi sekali keadaan yang sekarang ungkapkan bagaimana Israel menderita, tembok itu hancur, hidup mereka nggak karu-karuan. Yang kedua, ngakui salah, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan mewakili bangsa ini. Yang ketiga, ungkapkan fakta. Apa yang dulu Yahweh pernah katakan kepada Musa. Nah, berarti kita harus kenal hukum-hukum Tuhan. Apa yang terjadi? Pasal 2. Dahsyat sekali. Pada bulan Nisan. Nah, ini yang saya itu belum tahu. Coba kalau ada saudara tahu hitungan bulan Ibrani. Kan di pasal 1 pada bulan Kislev. Ini bulan Nisan. Mungkin bulan berikutnya saya nggak tahu ya. Pokoknya sudah lewat bulan dari dia berdoa itu. Pada bulan Nisan tahun ke-20. Masih tahun sama. Di pasal 1 ayat 1 tahun ke-20 juga cuma bulan Kislev. Pemerintahan Raja Artasasta ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur. Aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, jadi bukan dibuat-buat sedih. Yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ya kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Wajar dia cuma pegawai rendah. Sampai raja bisa begitu. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Tuhan semesta langit. Kemudian jawabku pada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang, dan seterusnya. Lihat kalimat terakhir ayat 8. Dan raja bagaimana? Mengabulkan permintaan itu karena tangan Tuanku yang murah melindungi aku. Seterusnya dia baca sendiri. Saudara lihat ini. Kalau dipikir, ya mungkin bisa lihat peta. Ya kalau Yerusalem zaman dulu. Terus bangun tembok sekeliling negeri yang hancur itu. Berapa kilometer itu. Terus bangun pintu-pintu gerbang. Secara logika,
Kalau dihitung sekarang, ini triliun ini. Betul tidak? Lalu bandingkan dengan posisi Nehemia yang cuma pegawai negeri, juru minuman raja. Ayo, dia mau kerja sampai 200 tahun pun gak cukup itu. Betul? Tapi dia doa dulu, dia bersekutu, dia nego dengan Tuhan. Maka itu reaksi kita dalam semua berita yang kita dengar itu bagaimana. Lalu sikap hati kita menghadapi masalah itu bagaimana. Jadi penting sekali. Dan kalau kita baca, hebat sekali Nehemia. Dia bukan seorang arsitek kalau dibikin. Tapi dari kitab Nehemia kita menemukan dia seorang pemimpin yang hebat. Bagaimana dia mau berkorban, hebat sekali. Nah, miliki sifat itu. Kalau sikap Nehemia ini ada, percayalah poin-poinnya kan selesai. Masalah keuangan, ketemu nggak masalah dalam hidup Nehemia keuangan? Tidak, malah ditawarin aja. Kapan kamu mau pulang? Fasilitas itu tidak perlu kita gumulkan. Kalau hidup kita benar di hadapan dia dan kita taat, fasilitas pasti ikut. Apa alasannya? Alasannya karena Tuhan yang butuh, bukan kita yang butuh. Mungkin kata ini agak nggak baik. Mungkin kita bisa punya rasa sombong. Maaf ya saudara, kita harus tahu sebetulnya bukan kita yang butuh dia, dia itu butuh kita. Loh, kok bisa begitu? Bukan untuk sombong. Saya kalau menerangkan harus pelan-pelan karena banyak orang salah ngerti. Saya sangat menyadari dengan kematian Yesus, buat saya itu lebih dari cukup. 3 tahun pertama, kami menikah, istri saya itu baru sadar. Karena tiap hari kami berdoa. Terus dia ngomong begini, aku ini baru sadar. Ternyata selama ini, aku nggak dengar kamu itu kalau doa itu minta keperluan pribadi. Nah memang saya sudah tidak terbiasa lagi